tidak menyimpang dari yang namanya ketetapan, perintah, firman, kehendak, dan apapun yang dikehendaki Tuhan lewat kehidupan saya dan saudara. Jika dosa adalah penghalang dalam hubungan kita dengan Allah, maka pengakuan adalah hal yang penting untuk menghilangkan hal-hal tersebut di dalam kehidupan kita. Yang kami alami saat ini di tengah virus corona, di tengah kecemasan yang melanda seluruh dunia, melanda Indonesia, terutama melanda keluarga pribadi masing-masing, kita harus tetap berkata kepada Tuhan. Hanya dekat Tuhan kita merasa tenang. Nah, bagi dunia salib merupakan satu kebodohan, namun bagi kita yang sudah ditebus oleh Tuhan bahwa salib itu adalah kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan lebih dalam, maka semakin kita mengasihi Tuhan. Ketika kita mendekat kepada Tuhan dan Tuhan mendekat kepada kita, ada banyak hal yang Tuhan berikan buat kita. Ada banyak hal yang Tuhan singkapkan buat kita. Pemazmur dia menekankan, dia katakan bahwa aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka adalah orang-orang yang terus menceritakan tentang pekerjaan Tuhan. Artinya, di dalam kehidupan orang-orang yang dekat dengan Tuhan, mereka senantiasa bersaksi. Status kita bukan lagi jauh, tetapi kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, sudah pasti hubungan itu akan tetap terbangun. Kenapa? Kenapa kita dengan gampang meninggalkan pelayanan itu? Kenapa kita dengan gampang lari dari pelayanan? Yang pertama, karena kita tidak mempunyai fondasi yang kuat di hadapan Tuhan. Kita tidak memiliki akar yang kuat. Sesungguhnya kita harus bangun hubungan kita dengan Tuhan agar memiliki akar. Pengenalan kita akan Tuhan itu lebih lagi agar kita kuat dengan situasi yang terjadi, dalam keadaan apapun yang terjadi. Ketika kita punya fondasi itu kuat, ketika akar itu kuat, apapun yang terjadi saat ini, kita melaluinya bersama Tuhan. Ketika kita berusaha dekat atau kita berusaha serius untuk mendekat kepadanya, maka sering berjalannya waktu, kita akan semakin dalam mengenal dan mengasihinya. Kesimpulannya, tanpa mengenal Tuhan akan sulit bagi kita untuk bisa membangun keintiman yang begitu lenggang untuk waktu yang lama bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seringkali di dalam kehidupan kita, kita punya pergumulan yang bertahun-tahun Tuhan belum jawab. Kita mengalami seolah-olah kita mengalami sakit pendarahan. Kita mengalami bagaimana sakitnya himpitan, bagaimana sakitnya diceritain orang, bagaimana sakitnya dihina orang, bagaimana sakitnya orang merendahkan kita. Mungkin bertahun-tahun Bapak Ibu Saudara, tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan jawaban dalam hidup kita. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghibur kita. Tidak ada satu orang pun yang memperdulikan kita. Namun perempuan ini tahu bahwa kalau dia datang kepada Yesus, dia akan terima mujizat. Yang dia lakukan satu, Bapak Ibu Saudara, dia maju lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dia mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Dia mendekatkan hatinya kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa hanya dekat dengan Tuhan saja dia akan mengalami mujizat. Ketika kita mengambil komitmen untuk berseru kepada Tuhan, berarti kita menaruh kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Ketika kita saudara menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan dan terus menjadi pribadi yang berdampak, saya percaya kepercayaan Tuhan buat kita semakin besar. Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang dekat dengan kita. Ketaatan itu sangat penting dalam kita mengiringi Tuhan. Kenapa? Memang tidak mudah. Memang tidak mudah kita menjalani, memang tidak mudah kita melakukannya, tetapi kita harus kerjakan dengan sepenuh hati. Kalau kita belajar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita belajar
kita belajar melakukannya dengan sepenuh hati, otomatis kita bisa mengerjakan ketaatan itu. Mengenal Tuhan lebih dekat adalah hal yang penting dalam kehidupan kita orang percaya. Mengenal Tuhan itu akan mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan rohani kita. Allah berfirman, "Carilah aku, maka kamu akan hidup." Kitab Amos pasal yang kelima ayat yang keempat. Sebab itu marilah kita sungguh-sungguh mencari dan mengenal Tuhan agar kita lebih dekat kepadanya. Sehingga kapanpun dan dimanapun, dalam keadaan apapun kita, maka kita selalu siap membuka diri untuk mencari Tuhan. Sehingga kita memperoleh hidup dan hidup dalam berkelimpahan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita belajar dari Yusuf. Keadaan yang tidak mengenakan sekalipun, Yusuf tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dan malam hari ini, biarlah setiap kita mengucap syukur dengan apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Dengan terus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, pada saatnya nanti kita akan melihat ada pelangi di setiap peristiwa-peristiwa yang kita alami. Karena Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib, yang tidak terselami oleh pikiran manusia. Kepercayaan ini saudara, kepercayaan itu dimulai dari hal yang kecil. Ketika saya dan saudara setia pada hal yang kecil, saya percaya kita akan lebih setia lagi pada hal yang besar, saudara. Karena ketika kita dipercayakan satu hal dan kita setia pada hal tersebut, maka saudara, Tuhan akan lebih mempercayakan banyak hal kepada saya dan saudara. Yang segala kekhawatiran dan ketakutan kita kepada Tuhan. 2 Petrus 5 ayat yang ke-7. Sebab Tuhan itu dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan adalah benteng pertahanan kita dan perlindungan kita setiap hari. Melalui pengalaman-pengalaman yang kita alami bersama Tuhan, membuat kita semakin kuat dalam iman dan memberikan hikmat yang besar kepada kita. Maka kita tidak perlu ragu dan khawatir akan campur tangan Allah, karena Allah selalu beserta kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58, kata teguh berarti setia. Dalam keadaan apapun kita saat ini, kita harus tetap setia. Dan ingat, jangan coba-coba lari dari Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Bergembira karena Tuhan artinya bahwa kita merasakan kepuasan, kebahagiaan karena hubungan kita dengan Tuhan. Dengan kata lain, kebahagiaan kita itu tidak terletak dari apa yang ada pada dunia ini. Tuhan menuntut kita dewasa apapun keadaannya. Apapun yang menghimpit kita, kita harus dewasa di dalam Tuhan. Kita harus terus belajar, kita harus terus kokoh di dalam Tuhan, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Orang yang dewasa, yang akan dibawa oleh Tuhan, mengenal rencana Tuhan. Jika kita tinggal di dalam Dia, maka Dia akan tinggal di dalam kita. Bukan Dia yang diam-diam kita dulu terlebih dahulu, tetapi kita yang merupakan saudara yang mengambil bagian untuk tinggal di dalam Dia, baru Dia tinggal di dalam saya dan saudara. Orang-orang saudara yang tinggal di dalam Tuhan, mereka punya buah berdampak dalam kehidupan mereka, saudara. Berbuah, saudara, tidak dapat dibatasi dengan apapun. Berbuah, saudara, tidak dapat dikendalikan oleh keadaan, saudara. Tapi berbuah merupakan gaya hidup saya dan saudara ketika kita tinggal di dalam Dia, sehingga saya dan saudara tidak dipotong di dalam Dia, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah salam sehat bagi kita semuanya, dan shalom.